Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurfaiz dari kelas 2 D4 ITA, NRP 3120600028. Kali ini saya akan mengerjakan paket tracer, menjelaskan paket tracer investigate STP loop prevention. Jadi ini menginvestigasi eh, pencegahan loop STP. Jadi ini ada instruksi di sebelah kiri ini. Kita lihat di sini di PT activity ada instruksi instruksi tentang investigasi STP loop prevention. Jadi ada dua part di sini. Step partnya ada dua step. Kita coba dari part yang pertama, yaitu observe converge spanning tree instance. Ya, jadi kita mau observasi tentang STP converge ini yang sudah terconverge. Jadi untuk step pertamanya kita ping dulu dari PC1 ke PC2. Pertama kita mungkin bisa kopas dulu IP address dari PC2. Kemudian kita buka PC1 command prompt dari PC1. Kemudian kita klik ping. Kemudian kita paste IP address dari PC2. Kemudian kita jalankan. Dan di sini bisa terlihat nyambung ya antara PC1 dan PC2. Kemudian ini kita close dulu. Lanjut aja ke step 2. Jadi kita di sini melihat status dari STP pada step switch. Nah, untuk melihat status STP dari step switch, kita gunakan command show spanning tree VLAN 1 ini. Kita bisa kopas untuk dipakai nanti. Kemudian ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang status dari STP pada step switch. Kemudian kita dapat melengkapi tabel ini untuk ya tujuan aktivitas ya. Kemudian kita pertimbangkan hasil dari informasi yang didapat. Kemudian fast Ethernet ports itu Ethernet ports-nya tuh, ports-nya ini adalah apa ya kayak akses untuk end device satu ke end device lainnya yang untuk supaya terkoneksi pada interswitch strung yang ada di STP. Jadi kita coba aja langsung ke yang S1 switch 1. Kita lihat status dari STP. Satu STP dari S1. Kita pakai tadi komen yang tadi yang udah di copy kemudian di paste. Bisa dilihat di sini ada 3 interface, yaitu G01 yang ini dan G02 yang kanan. Nah, role-nya untuk G02 itu role-nya dia root, sedangkan yang G01 di ESG. Root itu berarti dia apa ya, port utama. Jadi kalau suruh milih misalnya ke PC1 ke PC2, dia pilih port G01 atau G02, dia bakal milih G02. Kenapa? Karena dia port yang utama. Kemudian untuk statusnya forward semua. Jadi status dari dua port ini semuanya forward. Dia bisa meneruskan. Untuk root bridge-nya G01 tidak, sedangkan G02 iya. Dia sebagai root bridge. Port yang sebagai root bridge. Kemudian kita close dulu aja nih. Kita tes ke S2. Sama caranya untuk melihatnya. Kita bisa lihat di sini untuk sama di S2 ini ada 3 interface. G01, G02, dan FA01. Kita fokus ke G01, G02 dulu. Kok tadi kan di switch 1 kan salah satunya root ya. Kok dia di sini tuh hanya sebagai penerus. Setiap portnya hanya sebagai penerus, tidak sebagai port utama untuk menyalurkan koneksi. Dan setiap statusnya mereka forward. Jadi nanti di sini sama-sama forward FWD, sedangkan untuk root bridge-nya sama-sama bukan root bridge. Jadi kayak mereka tuh hanya menerima aja, bukan
sebagai port penentu arah switch mana ya, atau jalur mana yang digunakan. Oke, kita bisa close, kemudian ganti ke S3. Sama caranya, kita cek status STP dari S3. Caranya sama, tinggal di post aja. Nah, di sini ada dua interface, ya karena dia nggak punya interface dari end device. Jadi dia punya dua tok, yaitu port-portnya masing-masing. Di sini ada G1, G01 dan G02. Untuk G02-nya, dia alternatif. Kenapa role-nya alternatif? Karena dia sebagai kayak jalur cadangan, port cadangan, jika nanti sewaktu-waktu digunakan. Dan statusnya block karena dia tidak digunakan. Jadi di sini nanti untuk yang G01, dia statusnya root. Jadi sewaktu-waktu ada in device ini, dia bakal memilih jalan ini, bukan jalan yang G02. Dan statusnya forward, ya dia bisa menyambungkan, tapi tetap tidak digunakan karena tidak ada penggunaan jalur ini. Jadi nanti di sini kita tulis yang G01 kita tulis forward, yang sini block, terus yang sini untuk root bridge-nya G01 ya, sedangkan G02 bukan root bridge, tidak sebagai root bridge. Terus di sini ada di bawah ini ada pertanyaan-pertanyaan, ini bisa di close dulu. What do you think uh, this link like means? Jadi link-link warna link-link ini itu berarti status dari STP-nya. Dia itu kalau hijau, segitiga hijau ini berarti dia tuh dapat mengkoneksikan antar satu device ke device yang lain. Sedangkan kalau oranye ini dia tuh kayak terblokir gitu. Dia tidak bisa meneruskan atau mengoneksikan antar satu device ke device lain pada jalurnya. Kemudian what path will frame text from PC1 to PC2? Jadi karena jadi jalan yang ditempuh itu melalui S1 S2. Jalan koneksi antara PC1 ke PC2 itu melalui S1 dan S2. Kenapa nggak lewat S3? Karena di S1 dia memiliki untuk di S1 dia tuh untuk port root-nya itu adalah G02. Jadi karena port utamanya G02, dia bakal memilih jalur ini. Tidak memilih jalur ini karena port utamanya ini. Kemudian why do the frames not travel through S3? Ya seperti yang tadi saya jelaskan, mereka tidak melewati S3 karena port utamanya itu yang G02. Kemudian why has spanning tree plays a part in blocking state? Jadi pada STP ini kan statusnya blocking state ya. Kenapa? Karena dia tuh tidak digunakan karena ada jalur yang lebih utama. Kalau ini dihijaukan, maka akan terjadi loop. Nah, kalau terjadi loop, bakal error. Jadi gitu alasannya. Kemudian di sini ada part 2. Kita mengobservasi STP convergence. Jadi kayak hubungan antara ini port-portnya. Kita observasi. Nah, untuk step pertamanya tuh kita remove atau menghilangkan koneksi antara S1 dan S2. Jadi nanti ini dihilangkan. Caranya yang pertama kita buka dulu CLI window on switch 3. Kita klik. Kemudian kita pakai command ini. Kita copy. Ini kita exit dulu. Kita buat yang baru. Kita paste saja. Ya, bisa dilihat di sini role-nya masih alternatif ya. Terus statusnya masih blokir. Ya, role-nya masih seperti ini. Kemudian kita select delete tool. Pilih delete tool delete ini. Kemudian kita putuskan koneksi kabel dari S1 S2. Bentar, cancel. Kita klik dulu di sini. Nah, kita hapus ini. Nah, setelah dihapus, kita lanjut ke observe spanning tree convergence. Jadi
kita observasi hubungan antara STP yang baru ini. Karena sebelumnya kan ada hubungan antara S1 S2 dan sekarang diputus. Jadi kita pertama kembali lagi ke CLI dari S3. Kemudian kita gunakan command ini lagi. Kita kopas lagi. Ini kita exit lagi coba. Kemudian kita paste di sini. Nah, terlihat di sini statusnya berubah. Yang sebelumnya alternatif ya pada G02 sekarang menjadi DSG. Untuk role-nya. Terus kemudian statusnya dia yang sebelumnya terblokir sekarang jadi LRN yang artinya mempelajari. Dan bisa lihat di sini tadi orange sekarang jadi hijau. Ya, ada perubahan. Kemudian kita gunakan command yang sama lagi dengan pakai panah atas. Kemudian kita enter. Nah, di sini tadi kan statusnya learn ya. Sekarang statusnya berubah menjadi forward. Yang sebelumnya blocking state, kemudian jadi learn, sekarang berubah lagi menjadi forward. Karena dia sudah menentukan bahwa jalurnya dia nih sekarang terpakai. Tidak lagi menjadi jalur alternatif. Terus ya kan di sini terlihat orange link like-nya berubah menjadi green. Kemudian observe the status of port G02 ya, di sini kita lihat port G02-nya berubah ya kan. Kemudian what do you see happen to the status of G02 port during this process? Ya dia berubah, yang sebelumnya blocking state kemudian menjadi learn, kemudian menjadi forward sekarang. Kemudian kita lihat di sini, you have observed this transition in port status that occurs spanning 3 part move from blocking to forwarding state. Ya, kita sudah mengobservasi kayak perubahan, perpindahan dari status dari G02 ini yang sebelumnya dari blocking menjadi learn menjadi forward. Itu prosesnya seperti itu. Ada tiga tahap. Kemudian kita lanjut lagi ke ini, yang C. Kita close dulu. Sekarang kita verify koneksi dengan ngeping PC1 ke PC2. Dan hasilnya harusnya sukses ya. Ini kita kopas lagi IP address dari PC2. Kemudian kita buka command prompt dari PC1, kemudian kita klik perintah ping dengan diikuti IP address dari PC2. Bisa dilihat di sini nyambung semua ya, walaupun udah berubah partnya, tapi tetap nyambung karena yaitu perubahan yang terjadi pada port pada S3. Kemudian kita lihat di sini, any port showing an orange link like that indicates the port is spanning 3 state other than forwarding. Kita lihat apakah ada port yang statusnya orange lagi, dan kita lihat di sini nggak ada ya, udah nggak ada. Dan statusnya juga tadi kan dia berubah ya, dan kita bisa lihat tadi nggak ada yang statusnya STP lagi atau blocking state lagi, sudah nggak ada. Kenapa? Karena untuk jalur path ya kan ditanya why or why not. Kenapa tidak? Karena jalur yang sebelumnya alternatif sekarang menjadi jalur yang digunakan, bukan alternatif lagi. Dan statusnya pun yang sebelumnya terblok karena tidak digunakan menjadi supaya tidak ada looping menjadi forward, karena dirasa oleh sistem ini sudah tidak akan terjadi looping lagi. Karena tadi sebelum statusnya forward itu ada status learn yang dia tuh berusaha untuk memastikan supaya tidak ada, apakah sudah pasti di sini tidak ada loop, dan ternyata memang sudah tidak ada loop dan udah dipastikan jadi aman, sehingga dibukalah port dari J02 oleh milik switch 3 ini. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai Packet Tracer Investigate STP Loop Prevention. Kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.